أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Sadaqallahul azim. Inna sesungguhnya kami anzalna
kami telah menurunkan at-Taurata, kitab Taurat. Jadi yang menurunkan kitab Taurat itu adalah Allah. Pihak di dalam kitab itu hudan, mengandung petunjuk, wa nuron, dan cahaya. Yahkumu, memutuskan, biha, dengannya, an-nabiyuna, nabi-nabi, alladzina aslamu, orang-orang mereka menyerahkan diri. Di Islam itu artinya menyerahkan diri. Orang Islam itu orang yang berserah diri kepada keagungan Allah, berserah diri kepada perintah, ya. Berserah diri, jadi menyerahkan diri, ikut dalam kehidupan, dalam aturan. Lilladzina, terhadap orang-orang hadu, Yahudi, warrobbaniyun, dan orang-orang alim mereka, wal akhbar, dan para pendeta. Bima, dengan sebab istuhfidhu, mereka diperintah memelihara, min kitabillah, dari kitab Allah, wa kanu, dan mereka menjadi alaihi, atasnya, syuhada'a, saksi-saksi. Fala takhshawu, maka jangan kamu takut. Nah ini, jangan kamu takut, an-nasa, kepada manusia. Wakhshauni, dan takutlah kepadaku. Wala tashtaru, dan jangan kamu menukar atau menjual, biayati, dengan ayat-ayatku, samanan, harga, qolilan, yang murah atau yang sedikit. Waman lam yahkum, dan barang siapa tidak memutuskan perkara, bima, dengan apa, anjalallahu, menurunkan Allah, faulaika, maka mereka itu humul kafirun, mereka orang-orang yang kafir. Ayat ini menjelaskan yang pertama, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat yang pada penjelasan malam yang lalu bahwa mereka itu menyembunyikan dalil, ya, yang ada di dalam Taurat yang berkaitan dengan rajam. Nah itu, jadi mereka menutup ayat dengan tangannya supaya tidak terbaca, gitu. Nah, menyembunyikan isi kandungan dalam kitab Taurat. Nah, di sini makanya Allah menegaskan, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat yang di dalamnya berisi petunjuk dan cahaya. Oh, gitu. Jadi mengandung petunjuk, mengandung cahaya, gitu ya. Nah, tentu di sini bagi orang yang beriman, ya, iman kepada Nabi Musa, iman kepada kitab Taurat, ya, dan kepada kitab-kitab yang lainnya, ya. Cuman ketika di zaman Nabi Musa, ya kitabnya Taurat, ya. Dan di zaman Nabi Musa pun masih banyak, ya, yang mendapatkan petunjuk itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia mengandung petunjuk kalau membaca kitab ini yang Nabi Musa itu akan mendapatkan petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara orang-orang Yahudi dan nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah ini, tidak itu diputuskan, diungkapkan perkara orang-orang Yahudi. Jadi yang memberitahukan tentang Yahudi itu bagaimana, apa, itu yang menerangkannya adalah Allah sendiri. Di situ orang-orang Yahudi, ya, jadi perkara diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah. Nah itu,
Jadi orang Yahudi orang yang harus diungkap gitu, diungkapkan supaya orang tahu gitu, tentang orang-orang Yahudi. Dan demikian juga orang-orang alim ini. Jadi orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka itu, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitabullah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Di mereka diperintahkan untuk memelihara gitu. Bagaimana memelihara Taurat, memelihara secara fisik, secara makna, secara isi, nah gitu ya. Nah jadi kitab yang Taurat itu ya mereka diminta untuk memeliharanya, untuk mereka jadikan saksi terhadapnya. Jadi kalau ada yang bersaksi gitu ya, itu maka kitab Taurat menjadi bagian penting dalam menerima ajaran di dalam kitab tersebut. Kalau sekarang mungkin tidak berlaku ya kitab Taurat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sudah disempurnakan dan sudah dimaktubkan di dalam Al-Quran. Kedah riwayat Taurat enak bagi kita mah, bagi umat Islam cukup dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu hakikatnya membaca semua isi kitab ya. Esensi kitab itu dituangkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab dan mengumpulkan dan menjadikan sebuah ataupun satu kitab suci yang tertera di dalam Al-Quran. Sebab itu maka janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Tuh gitu. Jadi kalau kita ada rasa takut, takut oleh apa? Oleh siapa? Gitu. Harusnya takut, cukup takut oleh Allah. Nah, ya secara manusia yang beriman mungkin menghadapi apapun tidak pernah bergeming, tidak pernah merasa bimbang, ragu. Mengapa? Karena yang dihadapinya Allah. Tuh. Jadi segala aktivitas dihubungkan dengan landasan utama, yaitu iman kepada Allah. Jadi maka janganlah kamu takut kepada manusia. Walaupun mungkin manusia ada juga rasa takut ya kepada manusia, tapi jangan melebihi, jangan jangan mengistimewakan takut kepada makhluk ketimbang takut kepada Khalik. Nah itu. Jadi kalau takut kepada Khalik, pencipta alam jagat raya ini, takutnya bukan menyembunyikan diri, tapi takut kepada Allah itu adalah taqarrub kepada Allah. Kalau takut kepada makhluk kan menjauh ya. Saya takut dengan harimau misalnya, maka saya menjauh dari harimau itu. Tapi kalau takut kepada Allah itu artinya mendekatkan diri, taqarrub. Kenapa kamu sampai khusyuk itu? Saya takut oleh Allah. Takutnya kepada Allah itu diwujudkan dengan khusyuknya dalam beribadah ya, dengan tekunnya dalam menuntut ilmu dan tulusnya dalam beramal. Itu mereka sedang merasa takut kepada Allah. Sekali lagi, kalau takut kepada makhluk mungkin menghindar, menjauh supaya tidak dikejar, supaya tidak diburu, sehingga mereka berupaya takut itu dengan sejauh-jauhnya dari benda yang ditakuti itu. Tapi takut kepada Allah hakikatnya mendekatkan diri, bangun tengah malam, bangun sepertiga perut malam, jam 3, setengah 3 gitu ya, bangun. Mengapa? Saya takut kepada Allah. Takut apanya? Takut siksaannya, takut murkanya, dan takut azabnya. Takut kepada Allah itu takut akan siksanya, takut akan murkanya ya,
Ini semua takut yang menjadi tertanam dalam jiwa seorang muslim, sehingga kelihatan orang-orang yang takut tambah khusyuk dalam beribadah, tambah yakin dengan keputusan Allah, dan tambah ilmu dengan menggali ilmu-ilmu agama yang ada di dalam Al-Quran. Bayangkan kalau tidak ngaji, ya, tidak ngaji setahun, belum aja tidak ngaji, kira-kira apa yang ada di dalam hati dengan tidak melaksanakan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang menjadikan timbulnya mungkin kesombongan, keangkuhan, karena tidak pernah merasa takut kepada Allah. Takutnya hanya ke makhluk, takutnya akan kehidupan yang tidak terpenuhi, sehingga menjauh kepada Allah, menjauh kepada pencipta alam jagat raya akan menimbulkan ya kehidupan yang rapuh. Nah, tapi kalau mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, nah itu seperti sekarang ini di penghujung hari bulan tahun 2021, orang-orang melihat perjalanan hidupnya ini, melihat dari tahun yang kemarin apa sih yang dikerjakan gitu, apa yang menjadi perubahan dalam hidup. Ya salah satunya mungkin ya selalu ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ingat akan dosa, ingat akan perbuatan-perbuatan itu, mangpang mengpeng pintu tobat masih dibuka, pintu rahmat masih dibuka, dan juga barokah yang kita cari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi urusan takut itu begitu, takut kepada Allah lebih mendekati Allah, lebih taqarrub kepada Allah, beda dengan takut kepada makhluk. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, menyepelekan Quran misalnya, sepelekan Quran, lebih mementingkan adat gitu, ketimbang ayat. Nah itu ya, kan orang itu kadang-kala kalau melaksanakan suatu acara itu adatnya sejubel, adatnya seabringan, tapi syariatnya cuman sedikit gitu. Contoh dalam urusan pernikahan itu kan syariatnya mah cuman 2-3 menit itu. Saya nikahkan anak saya bernama ini kepada kamu dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Kata si laki-lakinya ngomong, ya saya menerima, saya terus menyatakan penerimaan dari ucapan ayahnya itu. Berapa menit itu? Tapi adat suradatnya gitu ya, adat pakaiannya, adat makanannya, adat keadaannya dibuat, diciptakan sehingga kelihatan bahwa adat itu adalah lebih kuat ketimbang ibadat. Nah ini yang harus dipikirkan juga oleh kita supaya hidup ini lebih menuju kepada kemaslahatan. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, nah ini, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Hidupnya tidak bersandar kepada Al-Quran, hidupnya tidak berada di dalam keyakinan ya, tapi di dalam kehidupan yang menyandarkannya bukan ke ayat Quran tapi kepada kebiasaan. Nah ini juga termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, waman lam yahkum bima anjalallahu, barang siapa ya yang tidak berhukum dan siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, nah
Di memutuskan hukum itu bukan berdasarkan Allah, berdasarkan Al-Quran, tapi berdasarkan emosinya gitu. Nah, dikatakan di sini, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Artinya orang-orang yang menutup tentang ajaran tersebut. Itulah pengajian kita pada subuh terakhir. Nah ini ya, kalau mau disebut subuh terakhir, Jumat terakhir di tahun 2021. Jadi insya Allah besok lusa kita akan berpindah tahun. Dan rasanya setahun ini terasa cepat katanya. Ada yang berdialog, rasa cepatnya waktu. Beda dengan baheula asa kesel waktu teh nama asa cepet. Nah jawabannya itu menunjukkan sudah saking dekatnya kepada ajal. Jadi kalau sudah merasa asa gancang waktu teh diisuk sampai ka lohor teh, di lohor sampai ka magrib asa teu karasa, itu menunjukkan bahwa sudah sangat dekatnya ajal datang kepadamu gitu. Ini kan gitu ya. Perasaan kamari Jumat deui, kamari ngopi geus ngopi deui gitu. Tidak terasa ini gitu. Nah, itu menunjukkan bila ada perasaan seperti itu menunjukkan sudah mendekatnya kepada ajal. Makanya mudah-mudahan dengan ajal yang akan tiba kepada kita mudah-mudahan bisa meraih wafat yang husnul khotimah. Artinya wafat yang memang baik di akhir sehingga Allah memanggil kita dengan rahmatnya. Ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir qalbi, ya Rabbi nawwir qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi, ya Rabbi salli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.